Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat energi bunyi. Energi bunyi itu adalah merupakan suatu gelombang longitudinal. Hari ini kita akan memahami tentang sifat-sifat energi bunyi dan yang kedua dapat mengetahui pemanfaatan sifat-sifat energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 sifat-sifat energi bunyi. Yang pertama, ternyata gelombang bunyi dapat merambat lewat medium gas, padat, dan cair. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Dan yang ketiga, gelombang bunyi dapat diserap oleh permukaan yang lunak. Sifat energi bunyi dapat merambat melalui medium udara, terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita mendengar azan, suara azan sampai ke daun telinga kita karena merambat lewat udara. Kemudian, apakah bunyi hanya merambat lewat medium udara saja? Ternyata tidak. Beberapa percobaan berikut ini membuktikan bahwa energi bunyi dapat merambat melalui medium benda padat. Contoh seperti pada gambar nomor 2. Contoh berikutnya adalah menunjukkan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui medium benda cair seperti yang dilakukan oleh anak pada gambar nomor 3. Nah, sifat energi bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Ada istilah bunyi pantul gema, ada istilah bunyi pantul gaung atau kerdam. Untuk mengetahui perbedaannya, mari sama-sama kita simak video berikut. Teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan. Nah, ternyata inilah kesimpulan perbedaan dari gaung dan gema. Bunyi gaung itu datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli karena jarak dari sumber bunyi dekat sehingga hasilnya tidak jelas. Sementara bunyi pantul yang berupa gema terdengar setelah bunyi asli karena jarak dengan sumber suaranya jauh dan hasilnya terdengar lebih jelas sehingga gema lebih menguntungkan. Apa saja manfaat dari bunyi gema dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah untuk mengetahui kedalaman dasar laut. Yang kedua digunakan untuk membuat alat speaker. Yang ketiga
Dalam dunia kedokteran ada alat canggih yang bernama USG, ultrasonografi, untuk mengetahui letak bayi dalam kandungan ibu. Dan yang keempat, alat canggih ini digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam menggunakan bunyi pantul berfrekuensi tinggi. Ini Demikianlah tentang pembelajaran kita hari ini. sifat-sifat Assalamualaikum energi bunyi. warahmatullahi Semoga wabarakatuh.